Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya hajat, bagi yang punya cita-cita, Teh Widya bantu dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan kali ini Teh Widya masih mau membahas tentang sholawat, tentang istighfar, juga tentang tahajud, yang dimana sampai kapan waktunya, berapa banyak. Nah, kapan waktunya? Tentu saja kalau tahajud dilakukannya di sepertiga malam. Adapun sholawat kapan waktunya itu terserah, tidak ada batasan waktu, kapan saja dan di mana saja, asalkan jangan di toilet. Dan berapa banyak juga, berapa banyaknya tidak ada batasannya, sampai kita mampu melakukannya. Itu entah 1000, entah itu 2000, entah itu sampai 10.000, tapi dengan setiap hari melakukan atau mengistiqomahkan atau mendawamkan sholawat, insya Allah perlahan dapatnya jadi banyak, jadi terbiasa ya. Seperti Teh Widya, pertamanya step by step 100, 200, yang alhamdulillah sekarang sudah tidak ada batasan lagi hitungannya. Ada waktu 1 jam duduk dan sholawat. Dan di sini juga sampai kapan ya? Sampai kapannya juga tidak ada batasan waktunya, sampai kita disiplin melakukannya atau istiqomah. Dan misalkan karena memang ada target ya, ingin sesuatu atau ingin keluar dari masalah atau ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar, dan mendawamkan dengan mewasilahkan sholawat dan juga tahajud, insya Allah perlahan-perlahan semuanya solusi masalah akan datang, dan kebiasaan tahajud dan salawat pun tidak akan pernah ditinggalkan. Karena kalau sudah terbiasa kita melakukannya, jadi kalau kita ketinggalan itu seperti sesuatu ada yang kurang ya. Jadi setiap hari kalau sudah disiplin melakukannya, itu jadi sudah menjadi kebiasaan dan pasti melakukannya tanpa meninggalkan amalan-amalan seperti tahajud atau sholawat dan juga istighfar. Nah, itu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dikabulkannya hajat kita? Tidak sampai di situ, terus aja lakukan, karena memang targetnya kita itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahajud itu memang spesial, ibadah spesial ya, karena memang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an, bangunlah di sepertiga malam sebagai tambahan ibadahmu. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menunggu kita ya. Kalau misalkan kita punya ciri-ciri atau ada dalam diri kita jam 2, jam 1, jam 3 tiba-tiba terbangunnya, itu entah karena alasannya lapar atau entah alasannya pengen ke toilet, itu jangan sia-siakan waktu tersebut. Lakukan untuk mengambil air wudhu dan lakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Nanti perlahan-perlahan jadi menjadi kebiasaan dan akan menambah rakaatnya, itu entah 4, entah itu 6, entah itu 8, entah itu seterusnya ya. Jadi jika punya ciri-ciri bangun di tengah malam atau di sepertiga malam, jangan lewatkan untuk wudhu dan sholat tahajud. Dan adapun itu tambahkan dengan sholawat dan istighfar, karena di sepertiga malam adalah waktunya orang-orang terlelap tidur, sedangkan kita bangun dan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apapun hajatnya, apapun keinginannya, Allah akan kabulkan dengan cara Allah sendiri ya, di luar logika, seperti yang Teh Widya sudah rasakan. Nah, berapa banyak juga Teh Widya lakukan, atau berapa lama, sudah hampir 2 tahun. Desember ini 2 tahun Teh Widya masuk mengistiqomahkan tahajud. Sebenarnya ini tidak boleh di-share ya, karena ibadah
itu ibadah tahajud itu sebenarnya harus dirahasiakan, tapi Teh Widya mengesernya bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk memotivasi kawan-kawan semua. Memang Teh Widya juga awalnya memang sulit, memang susah, harus pakai alarm dengan volumenya 100%, tapi setelah 3 bulan itu tanpa harus ada alarm sudah terbangun pada jam tersebut. Nah, itu adalah sebuah kebiasaan yang dimana walaupun awalnya berat akan menjadi ringan jika sudah menjadi sebuah kebiasaan, entah itu salawat, entah itu istighfar, jadinya enjoy gitu, tidak ada paksaan melakukannya atau mendawamkannya. Bahkan kalau misalkan belum sudah terlihat waktu, misalkan Teh Widya ya melakukannya di waktu-waktu mustajab ya, seperti setelah sholat asar, sebelum sholat maghrib, itu kan juga waktunya mustajab ya. Nah di situ Teh Widya kalau melihat waktu tersebut, ya Allah ini waktunya mustajab, jadi misalkan kalaupun ada kesempatan eksekusi dimanapun berada, entah itu lagi di luar, entah itu dalam pekerjaannya, langsung aja dalam hati walaupun tidak duduk di sajadah. Adapun waktu-waktu mustajab itu seperti sebelum sholat duhur ya, atau misalkan melaksanakan sholat duha jam 11 atau setengah 11 sampai waktunya duhur, itu juga waktunya mustajab untuk berdoa. Dan dahsyat sekali setelah duha langsung sholawat, langsung qobliyah duhurnya dan juga sholat duhurnya di tepat waktu. Nah itu awalnya memang sulit, tapi insya Allah kalau sudah terbiasa akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan ringan tanpa ada paksaan. Jadi irda gitu dalam hati itu, jadi pengen aja gitu, pengen melakukan. Kalaupun misalkan kita lelah ya, tetap dalam hati ingin melakukannya. Bahkan kadang-kadang Teh Widya kalau sedang lelah, sedang capek, dalam waktu tersebut ada pekerjaan yang sangat sibuk ya, sampai tidak ada waktu istirahat, dan melihat waktu Teh Widya baru melakukan amalan atau istighfar atau sholawat atau tahajud, tiba-tiba bertolak belakang atau seperti memberontak ya antara badan dan juga keinginan. Jadi situ kadang-kadang ada perasaan pening gitu ketika mendawamkan atau melakukan sholat tahajud atau juga sedang mendawamkan istighfar dan sholawat. Di situ ada rasa pening karena memang badan lemas, capek, tapi keinginan keinginan untuk melakukan atau mengistiqomahkan memang kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan keinginan itu, jadi aku harus melakukannya. Jadi bertolak belakang antara keadaan badan dan juga keinginan dalam hati bahwa aku harus melakukan salawat atau istighfar atau juga tahajud ya. Nah di situ di sebuah pengalaman itu atau perasaan itu dahsyatnya luar biasa. Sampai kapan, berapa banyak, kapan waktunya tahajud, tentu saja waktunya di sepertiga malam. Sampai kapan, unlimited time atau tidak ada batasan waktu. Berapa banyak juga tanpa ada batasan, semampunya kita, asalkan jangan sampai bolong ya. Yang baik itu kan antara melakukan atau mengistiqomahkan atau tidak ya. Yang tidak baik itu yang tidak sama sekali, walaupun 100 kali per hari, insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mendapatkan hasilnya atau benefitnya kepada diri kita sendiri, seperti selalu berpikiran positif dan juga tidak ada lagi rasa cemas, rasa khawatir, ada sebuah ketenangan dalam diri meskipun situasi sedang tidak mendukung ya, karena memang setiap hari itu kan tidak sama ya, kadang tidak lagi mood, kadang pekerjaan numpuk atau juga capek gitu. Tapi setelah kita selalu zikrullah atau selalu ingat kepada Allah, selalu beristighfar, selalu bersolawat dan amalan-amalan lainnya, di situ
ada benteng atau perasaan nyaman dan juga tenang ya. Nah, itu sebagian sharingnya Teh Widya tentang kapan waktunya dan sampai kapan dan juga berapa banyaknya. Dan insya Allah testimoni berikutnya Teh Widya akan share karena masih banyak sekali testimoni-testimoni yang Teh Widya rasakan di 2 tahun di waktu 2 tahun ini setelah Teh Widya memutuskan untuk memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendawamkan atau mengistiqomahkan sholawat dan juga istighfar dan juga tahajud. Insya Allah di video berikutnya Teh Widya akan sambung. Dan salam sukses, salam hijrah, salam bagi pejuang sholawat dan juga tahajud. Jangan lupa dukung selalu channel Teh Widya dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih untuk semuanya. Teh Widya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.